KUHP KUHAP ini sebenarnya waktu itu gimana sih pertimbangannya, komunikasinya yang juga sudah dijalin dari berbagai pihak sehingga aturan ini muncul? Iya, memang perlu diakui bahwa pembahasan substantif dan finalisasi dari KUHP ini justru lebih banyak diputuskan oleh tim 12. Tim 12 itu terdiri dari 3 dari institusi Polri, 3 dari Kejaksaan, 3 dari Mahkamah Agung, dan 3 dari Kemenkumham. Bahkan kami sebagai akademisi khusus untuk KUHP, kalau KUHP dilibatkan ke akhir, khusus untuk KUHP memang tidak sampai akhir ya, karena lebih banyak diputuskan substansinya oleh tim 12. Namun yang mau saya sampaikan Mbak Naila dan seluruh pemirsa Nusantara TV, hukum acara pidana modern ke depan itu hendak memastikan bukan hanya sekedar untuk memproses hukum pelaku tindak pidana, termasuk juga orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, tetapi juga untuk memastikan bahwa tidak ada terjadi pelanggaran hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Ya. Hal ini menjadi penting karena tadi perdebatan tentang presumption of innocence atau presumption of guilt itu seringkali menjadi sesuatu yang mungkin menarik dan sangat seksi di mata media dan masyarakat. Tetapi yang jauh lebih penting daripada substansi itu adalah bagaimana penegakan hukum yang berkeadilan. Dan dalam konteks tipikor, saya sudah sampaikan berulang kali, agar pendekatannya bukan lagi follow the suspect, tapi follow the money. Jadi kalau perlu memang RUU perampasan aset tindak pidana itu betul-betul dibahas secara transparan, supaya nanti upaya pemulihan aset yang berkaitan dengan tindak pidana. Baik. Kita ke Prof. Gayus ya. Tadi Pak Albert komunikasinya sempat terputus. Nah, kita ke Prof. Gayus. Prof, memang ini kan dilakukan untuk melindungi hak asasi manusia begitu. Tapi apakah Prof melihat ada resiko turunnya kepercayaan publik terhadap KPK dengan tidak ditampilkannya wajah ini? Saya melihatnya tidak ada ya. KPK itu kan sifat lembaga yang ad hoc sebenarnya, yang baik ya, yang harusnya baik ya, untuk memenuhi ketidakmaksimalan lembaga lain. Tapi ketika saya melihat di KUHP yang baru ini sangat menarik bagi saya ketika beberapa kemudahan diberikan. Penggunaan teknologi diatur dengan baik di KUHP yang baru. Keadilan restoratif misalnya. Ini ada hak dari penegak hukum untuk melakukan bargaining ya, melakukan plea bargain ya. Berarti di sini di-restore demikian rupa sehingga ada keseimbangan hak yang dimiliki oleh orang yang diduga sebagai pelaku atau pelanggar hukum. Bagi saya dua hal inilah penggunaan teknologi yang diatur dengan baik, termasuk komunikasi teknologi, mungkin e-court termasuk bagian dari itu. Kemudian ada restoratif keadilan yang merestorasi keadaan kerugian yang timbul atau ditimbulkan. Ini lebih baik daripada kita menggunakan yang lama yang sifatnya lebih menekankan kepada kesalahan. Tidak ada restoratifnya, tidak ada pengakuan salah. Ini termasuk bagian-bagian yang sudah merupakan kebaruan dari hukum pidana. Pandangan saya, bahkan tadi kan disinggung ada hubungan sosial, itu akan melengkapi lagi itu bagaimana kesalahan itu tidak dirumuskan sebagai tindak pidana, tapi juga ada kepada profesional, unprofessional conduct ya, itu kesalahan yang sifatnya ketidakpahaman mengenai substansi dari profesi yang dijalankan ya. Banyak sekali penegak hukum yang tidak mengetahui dengan pasti jika dia melanggar, tidak melanggar pidana atau melanggar delik, tapi dia melanggar kepada satu profesi yang seharusnya dia melakukan dengan baik. Ini pengadilannya juga ada semestinya. Pengadilan etik ya, itu mesti ada. Baik. Oke, kita akan kembali melanjutkan perbincangan dengan Prof. Gayus dan juga Mas Yudi Purnomo. Tetaplah bersama kami pemirsa NTV Prime, masih akan kami hadirkan seusai jeda pariwara berikut ini. Dan kami masih berbincang mengenai tersangka KPK yang sudah tidak diekspos lagi ya saat ini. Kita akan kembali menanyakan hal ini kepada Mas Yudi. Mas Yudi, jadi gimana nih, apa yang harus dilakukan KPK ke depannya? Tadi kan kalau saya bilang nih, ibaratnya yang bikin selama ini publik greget dan juga media itu tentunya dengan penampilan dari tersangka itu sendiri. Nah sekarang udah nggak ada lagi. Terus serunya apa? Lalu kemudian apa yang harus diperhatikan KPK? Ya memang pembahasan korupsi kan bukan seru atau nggak seru ya. Tetapi tadi saya katakan kenapa korupsi itu sangat menarik perhatian masyarakat. Karena memang korupsi adalah kejahatan yang luar biasa. Ya. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua kan pelakunya kita tahu adalah orang-orang yang
tadi saya katakan orang-orang yang kakap lah, ya kan. Kemudian yang ketiga, pelaku korupsi ini kan salah satunya kan merugikan keuangan negara dan kemudian ya mengkhianati jabatannya yang diberikan oleh rakyat. Ya, kalau kemudian ke depannya sudah tidak lagi, saya pikir KPK kemarin kan memutus bahwa tidak perlu ditampilkan. Bisa jadi itu adalah keputusan yang mungkin bagi saya terburu-buru gitu ya. Saya berharap ya ke depan ya KPK tentu dengan timnya ya mengkaji lagi. Ini kan dorongan masyarakat kan begitu kuat gitu ya untuk kembali menampilkan. Ya saya berharap tadi ada celah hukum yang bisa dilakukan oleh KPK karena sekali lagi memang dalam pasal 91 ini ya kan itu kan masih umum sekali ya, tidak sampai ke teknisnya apa sih yang dimaksud dengan perbuatan penyidik yang dikatakan langsung menyatakan orang tersebut bersalah, karena saya baca di penjelasannya cukup jelas gitu kan. Jadi ya tidak ada rigidnya seperti apa. Saya pikir atau mungkin nanti dari masyarakat gitu ya, bisa jadi ada yang JR gitu kan. Saya lihat kan banyak tuh yang JR gitu ya, katanya sudah bertumpuk gitu ya. Misalnya harus diperjelas ya, apakah terkait dengan kewenangan dalam menahan, kewenangan dalam menyita dan lain sebagainya. Karena kan perbuatan itu kan benar-benar banyak gitu ya. Apakah kemudian perbuatan penyidik yang kemudian bersuara keras dan sebagainya itu bisa termasuk menyatakan dia bersalah dan sebagainya kan tentu tadi saya katakan ini benar-benar harus dikaji lagi, benar-benar secara teknis harus tegas, apakah nanti di PP ya kan, kemudian nanti SOP KPK dan sebagainya. Jadi saya pikir sebenarnya masih ada peluang untuk tetap bisa menampilkan, tapi sekali lagi ya KPK kemarin saya lihat bermain aman gitu ya untuk sementara sampai semua sudah jelas teknisnya apa yang dilarang dan apa yang dilarang. Yang secara teknis ya itu mungkin bisa mereka tampilkan lagi. Jadi kalau Mas Yudi sendiri Anda setuju nggak ini ditampilkan atau tidak ditampilkan? Ya kalau saya situasi setuju untuk ditampilkan ya. Ditampilkan. Toh ditampilkan juga nggak lama gitu kan. Seperti itu. Hanya untuk transparansi, dan saya lihat kan juga selama ini ya tidak ada yang reaktif gitu kan dari para tersangka tersebut gitu kan. Saya ke Pak Albert ya. Pak Albert tadi sempat terputus, kita lanjutkan kembali nih. Tadi kalau mendengar penjelasannya dari Mas Yudi, memang KUHP yang baru ini sepertinya masih terlalu umum begitu. Nah, teknisnya sebenarnya turunannya nanti akan seperti apa sih? Iya, ketentuan turunan atau implementasi dari KUHP yang baru ini seyogianya bisa dimuat dalam peraturan pemerintah yang sifatnya omnibus, mengatur sedemikian rupa sampai teknis berkaitan khususnya juga terkait dengan pasal 91 tadi. Sejauh mana sih katakanlah perbuatan-perbuatan yang dianggap tidak melanggar asas praduga tidak bersalah. Dan itu bisa jadi materi muatan dari peraturan pemerintah. Tetapi tadi menarik juga disampaikan oleh Mas Yudi Purnomo ya, selalu ada kemungkinan terbuka norma dari pasal tersebut diuji ke Mahkamah Konstitusi. Baik, jadi nanti ada kita juga pengecualian. Nanti kita akan tunggu ya, Pak Albert setuju atau ditampilkan atau tidak ditampilkan tersangka? Saya masih memandang bahwa undang-undang tindak pidana korupsi. Singkat saja Pak Albert, setuju ditampilkan atau tidak ditampilkan? Saya hanya bisa menjawab bahwa undang-undang tipikor, undang-undang narkotika itu boleh menyimpangi KUHP. Saya hanya bisa jawab gitu. Baik, kita ke Prof Gayus ya. Terakhir Prof Gayus, kalau Prof Gayus sepertinya setuju ya untuk ditampilkan, setuju untuk tidak ditampilkan. Ya saya juga mengkritik kalau boleh berbeda dengan KUHP, tidak boleh. Waktu undang-undang itu kontrak publik gitu dengan negara. Kalau dibilang tidak boleh ya tidak boleh, jangan dilanggar. Itu apapun jenisnya, spesialis atau umum, tetap tunduk pada undang-undang, karena negara hukum adalah negara diatur dengan undang-undang. Baik, terima kasih Prof Gayus, Pak Albert, dan juga Mas Yudi sudah bergabung di kesempatan NTV Prime kali ini. Terima kasih rekan-rekan, selamat beraktivitas kembali, dan pemirsa tetaplah bersama kami. NTV Prime akan kembali kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini.